Jadi 4 model itu singkatannya P-nya problem, A-nya analisis, T-nya adalah test, dan H itu help ya. Problem itu merupakan tahap pertama. Jadi intervensi apapun itu selalu dimulai dari formulasi masalah, formulasi definisi permasalahan. Jadi permasalahan itu harus diformulasikan dengan tepat. Itu satu. Yang kedua adalah analisis, mencari penjelasan dari permasalahan. Istilahnya menyusun secara teoritis ya, mencari penjelasan secara teoritis. Berkaitan dengan permasalahannya itu apa? Faktor pendorongnya itu apa? Faktor mana yang paling kuat dan faktor mana yang paling mungkin dimodifikasi. Itu tahap analisis. Kemudian tahap yang ketiga, mengembangkan dan menguji model intervensi. Jadi bikin model teoritisnya intervensi, digambar kayak gitu ya. Ini nanti akan merubah ini, akan merubah ini. Nanti ada gambarnya. Dan fase yang keempat adalah hub. Hub itu produksi dan implementasi intervensi. Jadi intervensi programnya produksi. Kita nyampe 4 fase ini ya. Jadi nanti akan sampai ke produksinya. Tapi ini produksi itu sekali lagi yang simpel saja. Misalnya nek gaya video ya skenario-nya ada. Atau misalnya intervensi model informasi ya, pamflet atau apa ya pamfletnya ada. Atau kalau model pelatihan, nggak harus pelatihannya dieksekusi. Tapi cukup modulnya saja yang jadi. Kayak gitu ya. Itu output kita nanti ya, output perkuliahan ini. Jadi tugas akhir itu harus jelas gitu. Produk apa yang mau dibuat dari kuliah ini. Jadi itu. Nah, fase pertama kita ke problem dulu, formulasi masalah. Apa sih masalah itu? Masalah itu yuk permasalahan, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi. Jadi misalnya masalah itu kita temukan banyak di newspaper itu banyak, sama tinggal buka detik.com atau kompas.com, mesti dia headline-nya itu memuat tentang permasalahan. Katakanlah di sini ada permasalahan jumlah perokok anak di Indonesia meningkat, iklan jadi faktor pemicu. Jadi ini masalah di sini karena apa? Yo idealnya jumlah perokok anak itu enggak ini ya, idealnya enggak banyak yang merokok ya, karena merokok itu kan secara kesehatan juga enggak baik. Ini akan menjadi permasalahan. Atau misalnya di koran ada polusi udara Jakarta dinilai lebih parah dari 2018. Nah, artinya apa? Di tahun 2019 polusinya lebih parah. Berarti polusinya semakin meningkat. Ada masalah di situ. Harusnya yo kota metropolitan bisa mengelola itu, polusi itu. Nah, dari masalah itu bisa kita temukan variabel psikologis apa yang kira-kira cocok. Ya, jadi apa yang menyebabkan polusi, misalnya penggunaan kendaraan pribadi yang terlalu tinggi. Nah, itu kan berarti ada aspek psikologi di situ. Kenapa orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi? Kok tidak menggunakan kendaraan umum? Padahal di Jakarta itu kendaraan umum sudah sangat banyak. Ya. Ada Transjakarta, ada kemudian KRL, ya komuter lain, macam-macam. Ya. Bis kotanya juga sudah bagus. Nah, tapi kenapa polusinya itu? Misalnya kalau kita mau dari sisi transportasi publiknya, atau dari sisi perilaku buang sampahnya, ya, masih banyak warga yang membakar sampah, ya. Padahal itu kan menghasilkan polusi ya, sampah dibakar. Nah, maka itu ada faktor perilaku di situ, perilaku recycling behavior, perilaku membuang sampah. Ada unsur psikologisnya. Selanjutnya, misalnya ada masalah lagi, ya, bullying ya, perpeloncoan siswa SD untuk latihan tawuran. Ini kan masalah juga. Ya, sampai bisa menemukan masalah dimanapun itu mesti. Dari masalah itu coba diambil tema psikologi yang relevan. Atau misalnya penularan HIV di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Wah, ini kan berarti masalah. Ini harus ada yang namanya intervensi. Nah, karena kita orang psikologi, maka yang kita intervensi adalah dimensi-dimensi perilakunya, dimensi-dimensi psikologisnya, entah itu kognitif, afektif, maupun behaviornya. Tuh. Nah, jadi ya tugas kita untuk pertemuan ke depan, 1 minggu ke depan adalah memperdalam masalah. Jadi masalah yang sudah ada itu coba digali dengan lebih baik, ya, ben rodok mendalam gitu ya. Biar lebih terumuskan.
Caranya gimana? Nah, ini habis ini saya kasih contoh. Ini. Nah, saya lihat kemarin topiknya itu masih belum banyak yang fokus. Jadi topik-topiknya yang kemarin itu ya misalnya kayak ya masih ngambang ya. Nah, ini coba nanti diformulasikan. Misalnya drug and alcohol abuse gitu ya. Ini juga masih lumayan ngambang ya. Seperti apa tema intervensinya nanti? Permasalahan apa yang ini disasar gitu ya. COVID tinjau dari, nah ini juga masih ngambang. Mental health ini mungkin cukup jelas tapi perlu dispesifik lagi karena saya juga mintanya masih umum ya. Kenakalan remaja ini juga masih ngambang ya, kelompok 4. Ada kelompok 4 di sini ya. Kenakalan remaja itu apa? Kenakalan remaja itu sampai mau bicara tentang topik apa kenakalan remaja itu? Ataukah tawuran, ya, agresivitas, bahasa psikologinya, atau apa gitu ya. Coba sampai rumuskan dalam permasalahan yang ini. Bullying saya kira cukup jelas. ODA ya orang dengan HIV AIDS ya juga cukup jelas. Tinggal rumuskan saja permasalahannya. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana merumuskan permasalahan. Ya, tugasnya nanti minggu depan dibikin kayak gini. Ini ya. Jadi ada 5 poin yang harus dijawab. 6 ya. Ya, jadi di fase 1 ini dalam merumuskan permasalahan atau kita menyusun need assessment itu harus ada 6 poin ini harus terjawab. Ini bisa tampil nggak PDF yang saya share ini? Di layar sampean bisa tampil nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi misalnya ya ini desain intervensi yang pernah saya buat ya. Ini saya kasih contoh. Tema yaitu intervensi pencegahan inisiasi merokok bagi kalangan remaja. Nah, ini mulai dispesifikkan. Problemnya saya bicara problem mengenai merokok. Jadi, tahap pertama menentukan apa permasalahan. Apa permasalahan yang diangkat? Ya, saya mengangkat permasalahan merokok di Indonesia, khususnya mengenai perokok, terutama perokok laki-laki. Nah, jadi perokok laki-laki itu kebanyakan ya, memang di Indonesia populasinya masih besar. Itu bisa sampean kompilasi dengan data-data seperti itu. Jadi kalau sampean temanya HIV, yuk penderita HIV itu semakin banyak. Kalau katakanlah mental health, ya sampean cari data mengenai kebanyakan misalnya penderita HIV itu mengalami stres berapa, itu stres berapa. Yang jelas itu harus ada dukungan ininya. Literaturnya ya kayak gitu. Harus ada datanya itu harus bisa dengan jelas. Nah, kemudian biasanya ya merokok itu mulai ketika masih sekolah. Jumlah perokok remaja semakin meningkat. Ini permasalahan yang saya angkat. Kenapa saya mengangkat permasalahan merokok di kalangan remaja? Ya jumlah perokok remaja itu semakin tahun semakin meningkat. Ini berdasarkan data ya. Saya membaca data dari survei di kesehatan di Kementerian Kesehatan. Jadi semakin tahun surveinya itu perokok anak itu semakin meningkat gitu ya. Semakin meningkat. Jadi nggak malah menurun tidak, tapi malah meningkat. Padahal kan berbagai macam kampanye anti rokok juga sudah. Mungkin program anti rokok di sekolah mungkin yang belum banyak. Iklan layanan merokok juga sudah banyak di stop ya. Jadi dulu itu merokok iklannya sewaktu-waktu boleh. Tapi sekarang kan setelah jam 9 malam baru boleh. Tapi kenyataannya kenapa kok semakin lama itu semakin meningkat, bukan malah menurun. Padahal kan sudah ada intervensi yang sifatnya kebijakan kayak gitu. Terus misalnya apalagi ya, jadi tayangan olahraga yang banyak ditonton anak muda ya kayak sepak bola, badminton, macam-macam. Itu tidak lagi boleh disponsori oleh iklan rokok. Bahkan klub sepak bola itu kan sekarang nggak boleh pakai sponsor iklan rokok, ya kan? Nah, dia ada klub dulu itu saya pendukungnya ini Persik Kediri misalnya. Jadi dulu itu dia disponsori Gudang Garam. Ya akhirnya itu di-cut, tidak boleh ada sponsor rokok, yuk kolaps, nggak punya banyak duit, ya akhirnya malah sering kalah gitu ya, sering kalah. Nah itu berbagai macam intervensi yang sifatnya kebijakan atau policy itu sudah disusun, tapi kenyataannya jumlah perokok remaja semakin meningkat. Kemudian
identifikasi apa lagi yang perlu dilakukan. Misalnya background anak-anak yang merokok itu seperti apa. Oh ternyata anak yang merokok itu berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah. Jadi keluarga yang berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah. Jadi ya wes komplit. Jadi orang tuanya itu yo mungkin cuma lulusan SMP, SMA, juga penghasilannya rendah. Ini biasanya satu faktor yang berkorelasi satu sama lain. Jadi wes gak patek duwe anak yang ngeruwokokan sekolahnya ora tek pinter. Itu kan menjadi problem tersendiri, ya kan? Nah, banyak yang seperti itu. Kemudian juga yang menjadi permasalahan adalah orang tua tidak bisa menjadi panutan yang baik dalam perilaku merokok. Mestinya orang tua itu yo ngandani anaknya cek ojo merokok. Kenyataannya orang tua malah nyuruh belikan anak rokok. Biasanya kan kayak gitu. Ayo leh, kono leh nek warung, Pak tukokne rokok. Nah, misalnya kan kayak gitu. Ini menjadi permasalahan yang kompleks. Ini gambaran permasalahan merokok di kalangan remaja. Jadi berbagai macam dimensi itu harus coba kita ungkap apa permasalahannya. Ya sebanyak mungkin coba diungkap. Sama juga misalnya HIV juga seperti itu. Temanya tentang HIV. Tentang bullying juga seperti itu. Bullying misalnya angka kekerasan anak semakin meningkat gitu ya. Angka kekerasan di sekolah ya, bully. Kemudian tidak jarang korbannya ini. Apalagi misalnya guru atau kepala sekolah cenderung abai terhadap perilaku-perilaku bullying. Atau misalnya kekerasan seksual, kalau sampai mengangkat tema kekerasan seksual. Yo, jadi sekolah itu bukan malah mencoba melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan di sekolah, tapi malah menutupi, ya kan? Alasannya menjaga nama baik sekolah. Nah, itu juga harus tema-tema yang harus muncul kayak gitu ya, di brainstorm secara kelompok. Ini fase 1. Fase 2, mengapa hal itu menjadi permasalahan? Jelas ya, merokok membawa dampak buruk bagi kesehatan. Merokok itu menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Jumlah perokok meningkat ya, semakin hari semakin bertambah, terutama remaja. Artinya apa? Populasi remaja itu kan tambah suwe tambah banyak. Nah, biasanya orang kalau merokok di usia remaja, dia akan cenderung awet. Awet sampai tuwek ngerokok terus gitu ya artinya. Nah, ini kan menjadi persoalan. Akhirnya yang remaja belum sempat berhenti merokok, nanti anak cucunya yang masih remaja sudah belajar merokok, akhirnya tambah gitu ya, tambah beranak pinak gitu ya, beranak pinak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagi siapa saja hal itu menjadi permasalahan. Satu, bagi anak usia 15 sampai 19 tahun. Karena merokok menimbulkan kecanduan. Ya, mesti nek wis kadung merokok itu akan susah untuk cabut tidak merokok. Bagi orang tua juga iya menimbulkan permasalahan. Karena apa? Biasanya anak 15 sampai 19 tahun itu belum mandiri secara ekonomi. Jadi mengandalkan saku ya, ngejipnya orang tuanya. Sampean kuliah kan dikirimi toh. Atau mungkin ada yang sudah kerja sendiri ya mungkin ada. Cuma kan banyak misalnya anak-anak SMP atau SMA itu masih dijatah oleh orang tuanya. Maka itu juga menjadi persoalan. Jadi ini bisa memberikan gambaran setidaknya pihak siapa saja yang akan kita libatkan dalam intervensi itu. Jadi ini berkaitan dengan stakeholder-nya. Kemudian bagi teman sebaya itu juga akan menjadi permasalahan. Karena apa? Isok nyebar ya. Nek koncone ngerokok mesti koncone ketularan ikut merokok. Itu misalnya. Kemudian bagi guru itu juga menjadi permasalahan ya bagi sekolah. Karena seringkali perilaku merokok itu berkaitan dengan kapasitas akademik yang kurang baik. Ya. Artinya apa? Yo biasanya anak ngerokok itu cenderung self disiplinnya rendah, gak taat aturan. Kemudian prestasi akademik di kelasnya juga tidak begitu baik. Juga bagi pemerintah itu menjadi persoalan sendiri karena apa? Kalau banyak yang merokok akhirnya banyak yang sakit dan biaya perawatan kesehatan itu semakin mahal, ya kan? Jadi misalnya penyakit apa misalnya yang berkaitan dengan merokok, stroke katakanlah. Untuk merawat orang stroke itu kan butuh biaya yang tinggi. Ya nek biayanya itu mau dia bayar sendiri. Kebanyakan kan orang-orang kayak gitu subsidi tuh. Misalnya ya BPJS-nya kelas 3. Kelas 3 kan disubsidi pemerintah.
Akhirnya ini menjadi beban permasalahan secara ekonomi bagi negara itu. Malah dulu pernah ada isu penyakit yang berkaitan dengan merokok tidak lagi di-cover oleh BPJS. Ya, stroke, darah tinggi, penyakit jantung. Nek orangnya terbukti merokok, wis nggak bakal di-cover. Itu pernah ada yang bikin wacana kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, mengidentifikasi penyebab atau permasalahan yang menimbulkan merokok itu sendiri. Apa sih yang menyebabkan anak muda itu merokok? Satu, ada misalnya norma sosial. Jadi merokok dianggap sebagai perilaku yang normal secara sosial. Ya wis usume wong ini ngerokok ya, cah nom enggak ngerokok kan kayak gitu norma sosial. Atau misalnya tekanan dari teman sebaya, diujuk-ujuki koncone bendang ngerokok ya, yo mosok cah lanang enggak ngerokok ya. Wis lanang enggak brengosen, enggak sweet-sweet nek ono cewek liwat gitu ya misalnya. Wis gitu enggak ngerokok lagi. Nah, itu kan biasanya digojloki kan ya kayak gitu. Ini norma sosial namanya ya. Jadi norma sosial mendukung anak muda itu untuk merokok. Juga self image itu berkaitan dengan gambaran diri. Jadi remaja merokok itu biar terlihat keren ya. Nek ngerokok kelihatan benar-benar kayak anak laki gitu ya, kelihatan laki-lakinya merokok. Atau misalnya iklan. Jadi determinan atau faktor penyebab itu sama ya. Apa saja kira-kira? Jadi di brainstorm, dikira-kira faktor apa yang menyebabkan permasalahan merokok gitu. Kalau misalnya temanya bullying pada anak SD itu ya, ya faktor apa yang menyebabkan ini? Atau coba difokuskan lagi lebih spesifik. Kemudian ada juga faktor patologi reinforcement. Jadi merokok itu kan menimbulkan kenikmatan psikologis ya. Jadi ada mengandung nikotin. Ya, nikotin itu bisa merilis namanya dopamin. Nek wong merokok itu kan ini sama kayak kita kecanduan yang lain ya. Jadi kecanduan itu mekanismenya rilis dopamin. Jadi nek wong rokok itu atau kecanduan apapun kebutuhan untuk rewardnya meningkat. Yang biasanya dia ngerokok sak cepet itu wis merasa nikmat, mesti ada tumbuh lagi, meningkat lagi rong cepet, meningkat lagi 3 cepet, akhirnya nambah terus. Sama kayak orang kecanduan video porno, kecanduan macam-macam, mekanisme biologisnya sama, mekanisme neuropsikologisnya sama. Kemudian yang kelima, kerja sama dari siapa saja yang diperlukan, itu di list juga. Dalam intervensi pencegahan merokok untuk anak remaja itu siapa saja yang perlu bekerja sama, pemerintah kayak industri rokok kayak macam-macam. Dan yang terakhir di mana kelompok beresiko dapat dijangkau. Kelompok beresiko itu ya kelompok yang akan kita target intervensi. Kalau kita mentarget misalnya remaja ya, inisiasi merokok bagi kalangan remaja, yo paling mudah ya dijangkau di sekolah karena yo nggak ada remaja yang nggak sekolah itu nyatanya kan sekolah semua atau warung dekat sekolah karena biasanya mereka nek jajan yo ketemu konconya yang merokok ya, di warung yang dekat sekolah. Di televisi juga bisa dijangkau, radio juga, keluarga juga bisa, media sosial apalagi juga transportasi umum. Jadi ini lebih kepada bagaimana sarana kita deliver atau mengirimkan intervensi itu di setting apa, settingnya apakah sekolah kayak atau di mana ya tergantung kanal yang mau kita pakai juga kayak gitu. Ini tugasnya nanti ya, nanti ini saya share saja di Google Class untuk dikerjakan ya, dikumpulkan hari apa sebelum hari Senin ya, hari Minggu ya paling enggak ya, hari Minggu dikumpulkan biar saya bisa baca kurang. Jadi itu ya, itu untuk tugasnya nanti bikin ini brainstorm need assessment kayak gini ya. Ini nanti saya kirimkan file versi Microsoft Word-nya. Jadi saya kasihkan file versi MS Word-nya. Nanti sampai tinggal ngedit ya. Nah, tentu untuk bikin kayak gini sampai harus merumuskan dulu fokus intervensinya.
Yang kemarin temanya masih ngambang, ya harus diganti. Atau misalnya mau ganti judul tidak masalah, masih ada waktu ya. Tapi ini harus jelas ya, intervensi. Misalnya saya contohkan intervensi pencegahan inisiasi merokok bagi kalangan remaja. Ini contohnya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa dipahami belum apa yang saya jelaskan tadi? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Saya tunggu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke presentasi kelompok ya. Ada nggak kira-kira?